Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa man wala amma ba'du. Kemarin sudah diterangkan ya sama Pak Ari tentang hmm, huruf jar, huruf jar. Jadi huruf jar ini menjadikan isim ya, isim setelahnya itu menjadi majrur ya, majrurnya. Jadi nanti kita isi ini ada harofa, nasab dan majrur atau rofa, nasab dan jar, marfu, mansub dan majrur kita isi ya. Nah, kita isi dari jar kemarin ini setelah huruf jar. Ya. Jadi isim yang terletak setelah min, kemudian kaf, kaasfin ya, kemudian apalagi ala, setelah ala itu nanti majrur ya, majrur ada dengan kasroh, ada dengan yang lainnya, dan tanda utamanya memang kasrohnya. Itu juga nanti ada idofah, dia ada dua dulu, ini kita isi dua, majrurnya diisi dua dulu ya, setelah huruf jar, dan idofah ini di rangkaian, idofah ini yang rangkaian. Dan untuk nasab ada dorof ya. Ada dorof, nanti juga ada dorof. Dorof ini keterangan ya, keterangan baik waktu atau tempat. Nah, nah ini tandanya. Tadi adalah keadaan, sekarang tandanya. Ya, tandanya itu semuanya ini tiga-tiganya ini ada yang asli, ada yang tambahan. Untuk marfo tanda aslinya itu doma, marfo doma. Dan nasab itu ada fatkah, dan untuk mansur ada kasroh. Ini tanda yang asli, yang utama. Kemudian ada tambahan. Ini seperti ya sukun, ya. Itu juga ada ya sukunnya. Tapi yang asli-asli eh, utamanya adalah fathah untuk nasab. Dan ini juga ada alif dan waw sukun. Nah, nah sekarang eh, adalah nakiro dan ma'rifah. Ya, ma'rifah. Nakiro, ma'rifah. Secara umum banget ya, umum banget itu nakiro itu tanpa alif lam dan ma'rifah ada alif lamnya. Ini secara yang sederhana banget. Nakirah ya allati ismu allati alladhi yadullu ala musamma am. Itu rajulun imra'atun daulah. Ya. Nakirah itu setiap kata benda yang umum belum jelas maksudnya. Belum jelas di sini untuk yang berbicara dan yang diajak bicara. Jadi batasannya adalah yang berbicara dan eh, atau yang mendengar. Yang mendengar itu belum belum tahu sebenarnya ya yang dimaksud ya. Seperti seorang pria, seorang wanita, sebuah negara. Ini kan kalau disebutkan seperti ini kan pendengar pun tidak tahu, ya. Tidak tahu siapa yang dimaksud. Ya. Kemudian ma'rifah itu kebalikannya. Ya dulu ala musamma muayyan, muayyan ini tertentu. Itu bisa berupa domir, isim isyarah, atau yang dikasih alif lam. Ya, misalnya ar-rajulu, al-mar'atu, ad-daulatu. Seorang laki-laki, dan ini sudah tertentu. Kalau ada alif lamnya itu harusnya yang berbicara dan yang mendengar diajak bicara itu sudah tahu. Contohnya adalah di surat apa ini surat Fatir surat ke-35 ya. Allahul ladzi arsal riyaha fatuthiru sahaban fasaqna ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Ya, kadzalikan nusyur. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Ya.
Nah, balad ini tidak ada alif lamnya, terus makanya dia disebut nakiro, nakiro. Ya. Kemudian juga ada sebelumnya ilah, berarti dia baladin, baladin ilah baladin. Dari belajar ya, ini huruf jar, ini menjadi isim majrurnya. Ya. Nah ini kan tidak negerinya itu tidak tertentu, ya, tidak diketahui apakah Irak atau Arab, nggak tahu ya. Tapi kalau di sini la uqsam bihadzal balad. Nah ini kalau eh, yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah tahu, itu dikasih alif lam. Ya, aku bersumpah dengan kota kota ini. Di dalam kurungnya adalah Mekah ya. Dan kamu bertempat di kota ini. Dan Nabi Muhammad SAW tinggal di kota tersebut. Ya. Nah ini juga nakiroh juga. Wa walidin wa mawalad. Siapa saja ya yang bisa disebut bapak dan anak ya, masuk ya. Ini dibuat untuk bersumpah oleh Allah SWT. Ya. Siapa saja yang punya anak ya dia bapak ya. Maka dia apa namanya tidak ada alif lamnya. Tapi kalau di sini bedanya dengan di sini adalah yang di atas itu tidak tertentu, yang di atas ini memang dimaksudkan adalah Mekah. Ya. Taunya dari mana ya? Taunya dari hal lainnya, ternyata dari korinah lain atau eh, indikasi lainnya. Misalnya di sini Nabi Muhammad SAW tinggal di Makkah ya. Wa antahilum bihadzal balad. Kamu tinggal di negeri ini. Maka dia ada alif lamnya. Ya. Terus nah ini yang juga menyebabkan dia itu majrur itu yang belakang. Idhofah itu maksudnya dua kata, kata benda juga, semua kata benda itu dirangkai menjadi satu. Misal, Rasul plus Allah, Rasulullah, maka Allah menjadi kasroh karena majrur ya. Nah, misal lagi adalah hmm, apa ya? Ini kepunyaan bisa ya. Misalnya mobil Ali, Sayyarah Ali, ini Sayyarah Ali. Maka rangkaian ini mengandung arti ini ya, min livi mobil Ali, maka artinya adalah mobil li li Ali, ini adalah mobilnya Ali ya. Walaupun tidak ada ini ya, alinya itu tetap kasroh, sayyaratu aliyin, sayyaratu aliyin, yaitu Rasulullah. Nah Rasulullah tadi itu di tengah-tengahnya seperti ada min, Rasul dari Allah, Rasulullah. Karena min itu menyebabkan majrur, maka idhofah tadi Allahnya itu kasroh. Kalau Rasulnya dia tergantung ya, tergantung nanti letaknya di mana ya. Rasul, lamnya itu apakah lu, apalah, apali ya, itu tergantung. Tapi Allahnya itu kasroh, majrur ya. Kalau dipanggil misalnya Rasulullah, kalau dipanggil itu memang menjadi mansub atau fathah ya. Ya, contohnya biar mudah itu di sini. Nah, ini contoh-contoh idhofah. Nasrullah, pertolongan Allah. Nah, ini di tengah-tengah ini seperti ada min, walaupun tidak ada ya, tapi itu pertolongan Allah, pertolongan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah. Maka Allahnya hi terus ya. Untuk rangkaian seperti ini Allahnya hi terus. Nasru roknya ini tergantung karena di sini memang mengharuskan dia dhammah. Kemudian fi dinillah, din Allah, dinullah, agama Allah, agama Allah, Allahnya kasar terus karena di sini ada mengandung li ya, din lillah, agama bagi Allah atau untuk Allah ya, atau agama dari Allah. Maka di sini nunnya itu kasroh dengan sebab fi ya.
Allah kasroh dengan sebab dirangkai tadi ya. Sebelum ada fi juga sudah kasroh ya. Itu namanya idofah. Nah, idofah itu menyandarkan atau merangkai. Yang huruf kata depan itu tergantung tergantung letak ya. Kata belakang selalu majrur. Ya, di sini memang dengan kasroh nanti juga ada yang lainnya dengan majrur dengan tanda yang lainnya. Kemudian ini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil ini adalah eh, pemilik unta, pemilik unta. Ya. Ini artinya pemilik unta, ashabul fil. Nah, sebelum kemasukan ba itu ashabul fil, pemilik unta. Nah, filnya selalu sebelum ada ba juga sudah kasroh dengan majrur, ashabul fil. Nah, ini pelajaran nahwu itu membahas tentang akhir-akhir dari kata. Akhir dari ba, akhir dari lam, akhir dari Allah, nun, mim, itu namanya nahwu ya. Ini akhir dari ha, ini ha, ha, ro, ini juga, yaitu ini juga. Kemudian inna anzalna fi lailatul qadar, malam al-qadar. Itu qadarnya ini sudah majrur di kasroh karena dirangkai dengan malam. Nah, taknya di kasroh dengan fi ya. Nah, makanya di sini tidak ada yang menyebabkan dia kasroh, maka menjadi itu lagi, Lailatul Qadar. Wa ma adra kama Lailatul Qadar. Ma tidak menyebabkan dia kasroh, yang menyebabkan ini fi ya. Maka di sini rohnya tetap kasroh ya. Ini, ini memang kasrohnya dengan dirangkai, dan ini kasrohnya dengan fi. Ya. Maka taknya itu menjadi domah lagi. Dia tidak ada penyebab-penyebab kasrohnya. Di sini kan ada fi lailatul qadri. Ya. Terus, hmm, nah ini yang eh, dua kata yang artinya ada yang itu disebut sifat mausuf. Ya, misalnya rumah besar. Nah itu di antara rumah dan besar itu ada bisa dikasih kata yang itu berarti rangkaian seperti itu bukan idhofah tapi sifah dan mausuf ya sifah mausuf ya contoh nah ini contohnya ini ani naba'il adim tentang berita besar. Naba dan adim ini hubungannya adalah sifat dan mausuf, yang sifatnya yang belakang, mausufnya yang depan ya. Dan ini selalu mengikuti ya. Ini ada alif lamnya, ada alif lamnya. Ini kasroh, ini kasroh. Tidak seperti tadi ya. Yang idofah tadi tidak seperti itu. Ya. Tapi ini kalau rangkaian seperti ini bisa disebut bisa dimasuki kata yang tentang berita yang besar. Nah, ini juga fi suhufin mukarramah dalam lembaran-lembaran yang mulia. Fin eh, kasrotain kasrotain tidak ada alif lam tidak alif lam ini disebut rangkaian seperti ini adalah sifat mausuf yang sifatnya yang belakang kitabun markum ini juga eh, tidak ada alif lam domatain ini juga fasal faihasabu hisaban yasiro maka akan dihisab dengan hisab yang mudah ya. Hisaban yasiro. Nah, tidak ada alif lamnya kan? Tidak ada, dan an. Nah, ini disebut sifat dan mausuf. Sifat ini kata-kata sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sifat dan mausuf. Sifat itu yang sifatnya, mausuf disifati. Ya, mausufnya yang depan. Nah, ini penyebab kasratanya adalah fi ya. Ini penyebab kasrahnya adalah an. Karena ada alif lam ya kasrahnya satu saja ya. Anin naba'il adim.
Ya, kalau ini kan tidak ada maka fin, fi suhufin. Terus dorof tadi ya. Tadi kan saya sebutkan dorof ya. Dorof itu keterangan ya. Keterangan itu nanti adalah fatkah. Ya, keterangan. Keterangan baik waktu, ini makan tempat ya. Makan tempat. Nah ini tahta ini adalah di bawah artinya di bawah kan tempat berarti ya. Maka dia taknya ini adalah fatkah. Ini karena dorof. Dorof ya. Dorof. Wabaina wabai wabanaina fawqakum sab'an syidra dan kami bangun di atas kan tempatnya maka qafnya itu fathah ya dorof itu adalah mansubnya di sini fathah wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahri wara'a di belakang ya di belakang kan tempatnya tempat makan itu tempat kemudian dorof dia maka tidak tidak u dan tidak i ya maka a ya. Nah, ini juga bisa dimasuki min. Wallahu min waraihim muhit. Ya, jadi walaupun tempat tetapi kemasukan min yaitu menjadi i ya. Waraihim. Ya. Kalau di sini memang dia tidak ada yang menyebabkan kasroh ya. Itu untuk dorof keterangan itu adalah fathah. Selanjutnya keterangan zaman kan waktu zaman dzaraf zaman uhilla lakum lailatas syiyam dihalalkan pada waktu malam hari puasa saat Ramadan itu dihalalkan yang tidak boleh di siang hari ya. Maka lailah ini menjadi ta ya. Apa namanya malam hari kan zaman maka dia tidak tu dan tidak di. Uhilla lakum lailatas syiyam. Ini bisa diberi pertanyaan kapan ya. Untuk dorof ini kapan? Kapan berarti waktu malam. Ini juga ya ini yang di sini ini kapannya di sini ya. Bedanya ini nanti di sini bukan dorof. Ini kan summama adraka ma yaumuddin. Maka apakah yang kamu ketahui tentang tahukah kamu tentang hari pembalasan? Ya, ini kan tidak bisa dikasih pertanyaan kapan ya, tapi ini apa? Apakah hari pembalasan itu? Ya. Kemudian eh, nah ini bisa diberi pertanyaan kapan, maka dia dorof dan menjadi fat ya. Kapan? Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kapan? Yaitu pada hari di mana seorang itu tidak memiliki terhadap dirinya sendiri sesuatu pun karena yang memiliki adalah Allah SWT ya tidak ada yang satu jiwa seseorang itu memiliki eh, kehendak ya atau memiliki keputusan di tangan Allah SWT semua ya maka di sini bisa di sini eh, apa namanya perbedaan mu dan ma ini yang ma yaum hari itu bisa diberi pertanyaan kapan ini tidak ya. Karena di sini artinya adalah tumama adraka ma yaumuddin kemudian tahukah kamu apa hari pembalasan itu nah ini jawabannya di sini kapan ya kapan kapan adalah kapan hari pembalasan itu yaitu pada hari seorang jiwa itu tidak memiliki sesuatu apapun tentang tentang tidak berkuasa atas dirinya. Kapan? Yaitu suatu hari yang seorang tidak punya kuasa atas dirinya. Ya, semua kuasa di situ dipegang oleh Allah Subhanahu ya. Nah, itu pelajaran hari ini adalah tentang apa tadi? Dorof, kemudian idofah, kemudian sifat dan mausuf. Ya, dikaitkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan ini ya. Nah, sebelumnya ini.
Nah, ini tanda-tandanya. Nah, ini terakhir tadi dorof ya. Di dorof itu adalah mansub. Mansub ya, tanda aslinya adalah fatkah. Ini rofaknya belum ya. Ini belum ada. Yang jar sudah ada, yaitu setelah huruf jar dan idofah, kemudian masuknya ada. Nanti yang paling banyak di sini ya. Yang paling sedikit ini. Ya. Yang majul itu sedikit dua aja. Ini paling banyak di sini. Mungkin itu, silakan kalau ada yang ditanyakan. Waktu berarti ya. Kayak tadi kan kalau contohnya kan tadi lail lail apa malam gitu ya. Terus yaum. Ya, waktu itu namanya dorob zaman. Ya, dorob ada dua ya, makan sama zaman. Nah, ini makan, ini berarti di mana? Ya, bisa diberi pertanyaan di Makan tuh mana? berarti tempat berarti ya. Ya, tempat. Oke, oke, oke. Ini kan di mana? Di belakang. Di mana? Di belakang. Waro, waro amama gitu ya. Hmm. Amama kan depannya, amama, waro tahta. Tahta ini di bawah ya, tahta. Tajri tahta al-anhar. Jadi mengalir di bawahnya sungai, di bawahnya. Kalau ini tentang apa, langit ya. Wabanaina, dan kami bangun fauqakum, di atas kalian itu samaan, tujuh langit ya. Ini yang tadi, yang ini, eh, apa namanya, keterangan dorof waktu, keterangan waktu. Beda kan? Ini mu dan mimah ini namanya nahwu ini. Ini kan, ini bisa ditanya dengan kapan, ini enggak. Ini juga kapan dihalalkan, uhilla lakum lailat syam. Kapan dihalalkan sesuatu yang tidak dibolehkan di siang hari itu? Kapan maka jawabannya adalah lailat syam, pada waktu eh, malam pada Ramadan yang malam-malam. Nah, ini rangkaian ini juga idofah ini. Idofah ini lailat syam, waktu malamnya puasa. Maksudnya pada waktu malam saat berpuasa itu dibolehkan. Ini juga idofah ya, yaumuddin idofah ya. Ini disebut mudof, yaum disebut mudof, dan din mudof ilaih. Mudof ilaih ini kasar. Kalau mudof ya dia tergantung. Pak Hussein, khususan ini tandanya ya, tandanya untuk marfu itu doma, untuk mansub itu fathah, tanda utama, majrur kasroh. Ini ada tambahan nanti, ini tambahan alif, ini tambahan juga ya, ya sukun muslimin, muslimaini, ini wawu sukun muslimun, muslimun, muslimun. Ini tanda, ini diisi nanti ya, diisi. Maksudnya ada tambahan-tambahan, nanti ini ditambah lagi apa, ditambah lagi, ini di bawahnya ada apa lagi, selain dorof apa lagi gitu. Kalau ini sudah cukup dua aja, untuk kasrah ada dua aja. Ini ada
Misalnya objek di sini. Di objek itu mansub juga. Objek itu berarti dipukul, misalnya eh, saya memukul Zaid. Darabtu Zaidan. Zaid, nama Zaid itu nanti dan Zaidan karena dia dipukul. Saya memukul Darabtu Zaidan. Tidak boleh Zaidun ya, yang dipukul tidak boleh eh, un marfu. Dia harus mansub. Ada lagi? Eh, Ahmad Latif. Ahmad Belum Latif dulu, ada? Ustaz, belum. Udah, udah Belum. cukup kayak. Nanti Cukup. diulang-ulang sendiri ya, diulang-ulang pelajaran Ya, 1 sampai 7 ya, ini 7 ya kayaknya. insya Allah. Ntar. So, Tapi kalau nggak paham, nanya lagi, insya Allah. ya, ini 6 berarti ini sudah 7 ya. Nah, ini 7, Sabiah 7. Tentang nakiroh tadi adalah tidak ada alif lamnya. Dan ma'rifah itu ada alif lamnya. Dan ma'rifah lebih banyak ya, karena dia kata-kata yang ada alif lamnya, kemudian domir, domir, ana, anta, terus huwa itu ma'rifah semua ya. Domir kan di sini ya. Domir. Nah, domir ini kan ana, huwa, hum, anta itu disebut ma'rifah. Ya. Oh, minyak, minyak. Gimana? Ya lebih banyak nih, lebih banyak ma'rifahnya. Karena dari nakiroh bisa menjadi ma'rifah dan tidak sebaliknya ya. Baiklah, kalau tidak ada, oh iya, ya kita kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.